Selamat siang semuanya. Topik kita pada hari ini adalah hukum alam ya. Kemarin kita sudah menyinggung itu, karena kebetulan juga Bu Tini juga sudah menyinggung itu, lalu ya pas banget, padahal kita nggak merencanakan sama sekali. Jadi ya kita akan membahas lebih dalam apa itu hukum alam, kemudian bagaimana konsep filosofisnya begitu, dari kajian filosofis bagaimana semacam itu. Karena kemarin muncul pertanyaan seperti ini, Pak Kristo ini ada di tengah kita, ada Pak Kristo ya, Kristoforus Inara. Ini ternyata temannya Pak Leo, Mr. Leo. Jadi ya. Ini nanti minggu lalu itu kita sudah membahas soal hukum alam dan ada statement bahwa hukum alam itu paten gitu. Ada semacam persepsi bahwa hukum alam itu adalah paten, sesuatu yang absolut yang nggak mungkin dibongkar. Tapi kita pertanyakan apakah benar tidak mungkin dibongkar semacam itu. Atau mungkinkah akan ada rekonstruksi hukum alam semacam itu. Nanti mungkin Pak Kristo bisa mengajak kita menggali lebih dalam. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Kristo sepenuhnya. Silakan. Terima kasih Pak Krisma Wibisono. Selamat siang saudara-saudara. Tidak ada jawaban ya. Selamat siang kayak. Selamat siang. Itu kan saya ketemu atau tidak, karena kalau tidak ada suara itu kok dengan berhadapan dengan laptop dan era digital demikian, ini pertanyaan pertama itu kita bertemu atau tidak juga. Bertemu antara iya dan tidak bisa jadi ya gitu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Perkenalkan, saya Kristo, itu aja ya, dosen Fakultas Filsafat di WM. Terima kasih sudah diundang untuk juga bisa membagikan ilmu dan saling diskusi dengan rekan-rekan teman-teman dari SMAK Santa Maria ya. Saya S1 lulus filsafat WM juga, lalu mengambil magister di Gajah Mada. Jadi pendidikan terakhir S2. Temannya Pak Leo, Leo Agung Bayu Wijanarko. Saya sampai hafal namanya lengkap karena kita hidup di asrama 4 tahun bersama ya. Jadi ini teman hidupnya Pak Leo ya? Enggak, teman hidupnya Pak Leo ya istrinya lah ya. Saya juga dengan istri saya ya, teman hidupnya Pak Leo 4 tahun saja tapi. Ya betul, kita pernah satu bangsal bersama, pokoknya kita sekolah di Garum ya gitu. Sekolah di Garum 4 tahun. Lalu Pak Leo melanjutkan di Sanata Dharma, pendidikan bahasa Inggris. Saya melanjutkan sebenarnya waktu itu jenjang untuk pendidikan imam, tapi kemudian tidak melanjutkan. Setelah itu, tapi menyelesaikan studinya, baru saya lanjutkan studi sendiri di Gajah Mada. Gitu ya. Itu orang Surabaya. Kalau orang Surabaya ngomong biasanya agak medok, mohon dipahami ya. Orang Surabaya itu ngomongnya medok, jadi ya Anda tahu lah ya. Yang Surabaya semoga bisa memahami dan memaklumi saya. Saya senang ternyata ketika diundang, bayangan saya itu mungkin 5 atau 6 orang. Oh, ternyata banyak yang ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler ini. Dan saya gembira tentu ternyata dari banyak orang muda, anak-anak SMA itu ternyata cukup banyak juga ya yang punya kegairahan untuk ingin tahu lebih dalam. Untuk para filsuf itu biasanya diawali dengan rasa heran, keheranan itu. Ternyata banyak yang merasa heran dan ingin tahu lebih dalam hal-hal yang nampaknya bagi sebagian orang itu nampaknya gitu kok ditanyakan sih gitu. Kenapa sih itu ditanyakan? Ya sudahlah gitu. Ya wis pokoknya kita hidup aja dengan ya sudahlah gitu. Malah nambah-nambah masalah aja kadang kalau kita ingin tahu lebih dalam itu. Kenapa sih hukum alam aja ditanyakan kan gitu. Nambah-nambah masalah aja sih kalian kan gitu. Biasanya ada orang beberapa pasti ada komentar begitu, saya yakin dari teman-teman kalian. Apalagi saya lihat tema-temanya, apa itu kebenaran? Ya benar kan biasanya orang paling muda itu jawabnya begitu ya. Antara tidak punya waktu untuk berpikir lebih dalam atau males juga itu. Secara males sudahlah enggak usah, atau mungkin tidak punya waktu supaya kita enggak negatif thinking kepada mereka, ya mungkin enggak punya waktu. Lebih-lebih di era yang sangat cepat ini semua dituntut serba cepat, budaya teknologi menuntut cepat, sering berganti tema. Mendalami satu hal dengan serius itu nampaknya satu keanehan bisa jadi. Keanehan kalau kita kok tanya kebenaran, kok tanya hukum alam, kok tanya deduktif induktif, kok tanya macam-macam temanya. Ini kemarin saya lihat.
Ini ada satu tamu lagi. Sebenarnya dia bukan kebetulan memang dia pengen join ya sudah. Ini ada anak namanya Alicia. Halo Alicia. Iya, halo Pak. Oke. Wah, Ya, kamu kelas berapa kak? 12 IPA 3. Oke, 12 IPA 3 sekarang ya. Oke, nah selamat bergabung. Mungkin dia ekskul lain, asinkron, terus pengen join di sini. Ya, nggak apa, silakan. Kami Oh, terbuka. Silakan lanjutkan Pak Kristo. terima kasih. Selamat datang juga. Begitu ya, di tengah keheranan banyak orang yang nampaknya tidak mau heran dengan banyak hal, tapi Anda sekalian heran dengan banyak hal yang tampaknya diandaikan begitu saja. Banyak hal kita mengandaikan begitu saja dan tidak usah terlalu dipikirkan. Ya, sesuai dengan tema, kalau Anda kan saya lihat secara jadwal itu sebelumnya ngomong tentang kebenaran, kalau saya tidak keliru ya gitu, tentang kebenaran itu. Temanya urutan tema saya melihat mungkin memang Pak Krisma yang memang sudah menata ya. Ini urutan kalau dalam filsafat itu tema-tema episteme, tema-tema epistemologis, bagaimana pengetahuan didapatkan oleh manusia, lalu memang bertanya tentang apa itu yang benar, tentu apa saja kemudian jenis-jenis kebenarannya. Sudah ada yang masih ingat? Mungkin mau menyampaikan satu dua hal. Apa itu kebenaran? Kevin O'Neill masih ingat? Ada berapa jenis kebenaran setidaknya lah. Karena nanti pasti ada hubungannya ini, selaras ini itu. Apalagi terus dengan tema minggu depan yang deduktif, induktif itu metode untuk sampai kepada satu hal yang kita katakan kebenaran ilmiah. Nah, ini kita mau Ya, review dulu. Silakan Kevin. jenis kebenarannya itu terdapat 3 kemarin. Kebenaran koresponden, Yes. kebenaran koheren, sama Ya. kebenaran pragmatis. Yang koresponden apa? Singkat kata saja. Singkat Kalau kata Anda, kunci itu di mana pernyataan kesesuaian pernyataan subjek itu sesuai dengan objek atau fakta. oke. Jadi, Tepat. Jadi apa yang ada dalam pikiran, apa yang dikatakan dari sisi subjeknya punya kelurusan dari hal yang di luarnya terhadap objeknya. Lurus. Kalau Anda katakan pedas, rasanya pedas ya, Anda harus ngomong pedas ya gitu. Dan pedas tapi Anda ngomongnya manis, itu tidak lurus secara koresponden. Oke, tepat. Kevin mau melanjutkan atau saya tanya yang Kesia Wijaya deh. Terima kasih ya Kevin. Sudah disampaikan 3 tadi. Minimal Kesia tinggal melanjutkan apa itu yang selanjutnya. Setelah korespondensi, yang kedua Kesia Wijaya bisa membantu saya. Masih ingat? Teori koherensi. Koherensi, bagaimana kebenaran koherensi itu seperti apa, Kesia? Adanya kesesuaian antara logika dan konsistensi gitu. Gimana? Adanya kesesuaian antara ini perlu saya dalam ini. Adanya Antara kesesuaian. pernyataan yang sudah ada sama pernyataan yang sebelumnya ada. Jadi konsisten. Oh, baru betul ini kalimatnya sudah tertata. Adanya keruntutan konsistensi di dalam pernyataan-pernyataan, baik itu biasanya dalam logika ini ya, ada premis 1, premis 2, kesimpulannya nyambung. Semua manusia pasti mati, Kristus adalah manusia, maka Kristus pasti mati. Itu kebenaran koherensi. Terima kasih, Kesia. Saya cari teman yang lain lagi. Geraldine, Angelina. Kebenaran yang ketiga. Halo? Ya, silakan Din. Saya kurang ingat, Pak. Maaf. Kurang ingat, baik. Arneta, NG. Bisa membantu Geraldine. Ya, silakan Enji. Yang ketiga itu ada pragmatis. Ya, pragmatis. Kebenaran pragmatis itu isinya bagaimana? Menyatakan Berdasarkan realita yang berdasarkan tindakan di kehidupan nyata, realita. apa kuncinya? Kebenaran sebagai Ya, maksudnya kuncinya gimana? Kebenaran Kata kuncinya sebagai apa? Kata kuncinya. Kata kuncinya apa, Enji? mutlak benar.
Kalau dibahasakan dengan cara sederhana apa? Kebenaran pragmatis itu apa? Masih ingat atau kita butuh bantuan teman yang lain untuk menjawabnya? Contohnya waktu itu kan dicontohkan apa namanya? Misalnya ya, saya punya saudara dekat banget itu ya. Nah, dan kebetulan dia adalah anak kesayangan dari ayah saya sendiri. Nah, ayah saya ini keadaannya kritis banget dan akhirnya memang meninggal begitu dan cepat sekali waktunya. Nah, kita nggak mungkin dalam arti tentu memang kalau kita melihat koresponden kita bisa menyatakan sesuai dengan fakta. Tapi kalau langsung dikatakan bisa sakit hati. Nah, itu bagian ini clue ya ini clue, contoh aja. Nah, maka praktis itu penting, pragmatis itu penting. Nah, itu artinya apa? Kebenaran pragmatis ini. Apa tergantung apa sebab akibat, kayak saya sakit itu dilihat gitu, nanti akibatnya kalau misalnya dikasih tahu dampaknya gimana, jadi mending dikasih tahu atau mungkin dikasih tahu nanti nunggu sembuh gitu. Paham nggak? Sebab akibat. Sebab akibat manfaat ya. Iya. Kebenaran itu yang membawa manfaat. Untuk saat ini manfaatnya secara konkret praktis yang bisa kita rasakan adalah yang menunda ngomong ya gitu. Manfaatnya gitu. Maka itu sebagai kebenaran kemudian pragmatisme. Oke, terima kasih saudara-saudara. Itu sedikit karena nanti pasti akan nyambung ke sini. Kenapa saya harus tanya ke yang sana untuk membawa Anda juga ke dalam tema hari ini. Setidaknya saya akan mengajak Anda untuk sesuai dengan tema, apa itu hukum alam ya. Anda sekalian saya ajak untuk, nanti begini polanya. Silakan kalau langsung mau bertanya, boleh langsung bertanya open mic-nya, langsung atau raise hand, boleh juga. Ya, generasi hands nanti. Silakan. Ya, Kalau misalnya ya. mau ada pertanyaan. Nah, dalam kerangka ini, hukum alam dalam kerangka aktivitas ilmu pengetahuan. Tentu, kenapa harus dimasukkan dalam kerangka ini? Kalau karena kita bertanya tentang hukum alam ya, gitu. Berbeda kalau kita bertanya tentang hukum Tuhan ya, tentu saya tidak akan mengajak ngomong tentang ilmu pengetahuan. Tapi kalau bertanyanya tentang apa itu hukum alam, berarti saya harus mengajak Anda untuk melihat tentang aktivitas ilmu pengetahuan, sains. Dan melihat kemungkinan terapannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan mengarah ke sana. Ini yang menjadi pokok bahasan kita siang hari ini, apa itu pengetahuan dan apa juga ilmu pengetahuan, terus aktivitas ilmuwan itu apa sih gitu. Kekasannya sains apa? Baru kita masuk ke dalam struktur ilmu pengetahuan. Lupa lah hukum alamnya di mana gitu. Di sini nanti. Karena harus membawa kerangkanya dulu. Kalau saya langsung ngomong hukum alam tentu membingungkan untuk Anda gitu. Apa tidak ada konteks tertentu yang membawanya ke sana tentu nanti bisa membuat Anda bingung ya. Bertanya tentang hukum alam, konteksnya makanya saya katakan bertanya tentang hukum alam tidak lepas dari pembahasan ilmu pengetahuan atau sains kita sebutnya. Dalam bahasa akademis biasanya disebut sains gitu ya. Ada macam-macam jenis sains ilmu pengetahuan. Tapi saya mau bertanya dulu deh. Saya senang bertanya soalnya. Tanya lagi deh gitu. Dari pertanyaan pertama di sini. Tahu, Anda biasanya sering kan menyampaikan tahu Pak gitu. Tahu ya, tahu Pak gitu. Apa bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Saya Pak. Ayo Michael. Ya Pak, kalau pengetahuan adalah apapun yang dipikirkan oleh seseorang, tapi kalau ilmu pengetahuan itu suatu hal yang sudah dibuktikan dan sudah valid untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Makasih Pak. Kita tahan dulu jawabannya ya. Oke, ada yang punya pendapat yang lain? Michael luar biasa. Michael sudah belajar ini sepertinya ya. Ada yang punya pendapat yang lain? Bedanya pengetahuan sama ilmu pengetahuan dulu ini. Harus jelas dulu ini bedanya ini. Tahu tentang sesuatu dan ilmu pengetahuan tentang sesuatu. Ada yang memberikan jawaban yang lain atau menambahkan? Musa tunjuk. Sevina,
brainstorming aja, enggak apa-apa. Keliru juga enggak apa-apa. Kalau pengetahuan itu lebih kayak general aja sih, kayak misalnya Pengetahuan saya general, tahu oke. caranya nyanyi, itu kan berarti saya punya pengetahuan untuk nyanyi. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu lebih tersusun dan lebih apa ya, kayak sistematis gitu. Jadi kayak Tersusun. jadi kalau misalnya kayak ilmu musik gitu misalnya. Oke. Pelajaran musik itu ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan saya bisa nyanyi mungkin atau kayak saya bisa main gitar. Terima kasih, jawabannya bagus. Jadi kira-kira Sevina mana yang lebih luas? Pengetahuan atau ilmu pengetahuan? Pengetahuan. Pengetahuan, baik. Ada 2 orang saya bertanya. Pinter-pinter ya ternyata. Lanjutkan. Ya, secara pembahasan teoritis begini, ilmu pengetahuan dan pengetahuan itu apa bedanya? Pengetahuan, kalau pengetahuan itu adalah seluruh pemikiran, ya, seluruh pemikiran, gagasan atau ide. Beda ya, pemikiran, gagasan sama ide ini beda-beda ini ya. Anda punya pemikiran, Anda itu bisa jadi pemikiran Anda kemudian diubah menjadi gagasan. Gagasan itu ada ideanya, hal yang abstrak di sini. Lalu juga kemudian ada namanya konsep. Juga ini beberapa hal yang berbeda-beda. Nanti kita akan lihat kalau kita ada waktu kita akan lihat perbedaannya masing-masing. Ada pikiran, pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia, tentang realitas. Anda melihat segala sesuatu tadi, segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan segala isinya termasuk manusia dan kehidupan semua. Jadi ini luas sekali jangkauannya pengetahuan. Saya tahu, punya pengetahuan tentang gelas, punya pengetahuan tentang macam-macam ya, pengetahuan tentang menjalankan ini, laptop ini, pengetahuan tentang apalagi peternakan, macam-macam. Tapi ini seluas apapun ya, yang kita nanti dapatkan adalah kebanyakan, ini kalau mau dikonkretkan adalah, kalau kita searching di Google, kalau misalnya kita tidak tahu sesuatu, misalnya ada satu kata yang kita tidak tahu ya, kita searching, sebenarnya kita mencari pengetahuan. Google itu menyediakan pengetahuan. Dan nanti akan tentu berbeda dengan ilmu. Jadi pengetahuan itu keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep yang dimiliki manusia tentang dunia. Jadi makanya kalau Anda mengatakan tahu adalah Anda punya idenya atau tidak, Anda punya gagasannya atau tidak di dalam pikiran Anda. Kalau Anda kemudian tidak ngerti Pak, gitu, itu tanda bahwa belum ada ide di sini, di kepala. Apa ya Pak? Gitu. Belum ada gambaran Pak, berarti belum tahu. Itu tepat kalau menyampaikan begitu. Nah, sedangkan kalau ilmu pengetahuan ini lebih betul, tadi sudah disampaikan 2 orang teman Anda, keseluruhan sistem pengetahuan yang telah dibakukan secara sistematis. Ya, ini kemudian sudah dirangkai secara sistematis, namanya sistematis adalah ada keteraturan di dalam berpikirnya. Yang Anda cari di Google tadi itu pengetahuan. Kenapa? Karena belum sistematis ya, orang ini nulis ini, orang itu nulis ini, ada yang dari sini, ada yang dari sana. Nah, kenapa kemudian Pak, kita enggak usah sekolah deh Pak, kita sekarang perlu cuma nonton Google aja sudah cukup tahu. Enggak, yang Anda dapatkan pengetahuan. Tapi sebagai sebuah ilmu, dijadikan sebagai sebuah ilmu yang tersusun secara sistematis, di sekolah itu membantu Anda kemudian. Disusun secara sistematis. Makanya ada ilmu pengetahuan, oh ini matematika. Oh, kemudian ditata. Ini ilmu pengetahuan ini, kemudian ada urutan-urutan. Untuk anak-anak ya sudah belajar penjumlahan, pertambahan, penjumlahan, pengurangan, nanti bertahap kemudian perkalian, pembagian. Itu disusun secara sistematis ya. Ada kerangka berpikir yang sistematis. Contoh, pengetahuannya mencangkul, tapi ilmunya ilmu pertanian. Karena ada tekniknya, ada sistematisnya, ada pikiran sistematisnya, ada kemudian nanti kita lihat ada teorinya. Jadi pengetahuan tentu lebih luas daripada ilmu pengetahuan. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa ya? Bisa, Pak. Membedakan ya. Oke ya, aman? Jadi pengetahuan Anda bisa tahu banyak hal. Pengetahuan ini banyak, Pak. Tapi sebagai ilmu, syaratnya ilmu adalah
harus tersusun secara sistematis. Ada logika berpikir di dalamnya, ada tatanan sistematika, sudah dibakukan juga, ada hukumnya nanti yang kita pelajari hari ini, dan ada teorinya. Hukum itu kemudian diperjelas dalam teori. Oke, harus mulai dari sini dulu. Tentang bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, lalu apa saja yang mereka kemudian yang dilakukan di dalam ilmu pengetahuan sih itu, saya tidak akan ngomong yang pengetahuan ya. Pengetahuan Anda bisa sehari-hari dan dengan cara apapun. Tapi kalau ilmu tidak boleh sembarangan caranya. Tentu nanti namanya ada metode yang minggu depan kita akan pelajari ya gitu. Deduktif, induktif itu. Nah, kegiatan yang ada di dalam ilmu pengetahuan itu begini. Berangkat dari fakta. Oke, apa itu fakta, Pak? Fakta adalah informasi tentang dunia yang didapat dan dianalisis. Anda hubungkan dengan kemarin tentang kebenaran. Anda dapat dulu kebenarannya secara korespondensi, ya cek dulu. Mau menganalisis, Pak, bagaimana cara hasil nilai belajar dari siswa Sanmar kelas 12, misalnya begitu. Ya Anda harus cek datanya dong, faktanya dong. Oke, kelas 12 berarti ada berapa orang? Oh, sekian, ada katakanlah 50 orang, Pak. Oke, saya mau cek, Pak, ke tingkat kelulusan SMA Sanmar, Pak. Maka harus ada faktanya dulu, harus berangkat dari fakta. Apa itu fakta? Informasi tentang dunia yang didapat, yang dapat dianalisis. Kemudian, oke, dapat datanya, kemudian lanjut. Ya, yang mereka lakukan adalah kemudian apa saja kekasannya? Ya menawarkan pengetahuan yang teruji dalam penelitian. Ini kekasan ilmu pengetahuan. Ngomongnya jangan ngasal ya gitu. Jadi based on research memang. Harus ada risetnya. Misalnya lagi pandemi begini, ya. Oh, ini ada susu beruang menyehatkan. Memang menyehatkan ya. Apa? Waktu corona katanya penangkal corona, susu beruang. Ada lagi minum kelapa muda, ada lagi minum lemon, ada lagi ngirup kayu putih. Bagi seorang ilmuwan, kalau itu mau dikatakan atau dikategorikan ilmu pengetahuan, harus ada teruji di dalam penelitian. Kalau nggak ada penelitiannya, kata siapa? Hanya katanya ya. Kalau kata itu opini gitu kemudian. Nggak katanya ya ini. Atau menurut saya kira-kira gini deh Pak. Gitu. Enggak, itu bukan kriteria ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus menawarkan pengetahuan yang tadi, pengetahuan yang sudah teruji dalam penelitian. Harus ada risetnya. Makanya dokter-dokter ketika waktu kemudian memberi, yang sering saya lihat ya dokter Tirta ya, dia selalu mengatakan ya mana risetnya. Kemudian ada dokter ya, dokter Lewis itu punya teorinya sendiri. Anda mengikuti kan ya? Anda tahu enggak? Tahu ya? Dokter Lewis mengatakan punya teorinya sendiri, katanya enggak, orang mati waktu corona itu katanya karena ini komplikasi obat begitu. Dia harus ditantang. Kalau mereka berargumen, harus berargumen dalam kerangka penelitian. Mana? Ayo kita uji. Mana jurnalnya, mana penelitiannya, kita buktikan. Jangan sekedar opini ya. Katanya, opini, pendapat, atau bahkan gosip ya gitu. Tidak diterima kemudian. Tidak bisa menjadi ilmu pengetahuan. Kalau based on-nya gosip atau opini lebih-lebih. Opini atau gosip malah kata tetangga Pak, katanya. Tidak ada katanya. Maka untuk sampai ke sini metode jadi sangat penting ya. Jalan metode itu cara untuk mencapai tujuannya. Cara untuk mencapai tujuannya. Ibarat Ecclesia Shirley mau jalan dari Surabaya ke Sidoarjo. Metodenya banyak ya. Mau naik Gojek, mau naik kereta api, mau naik jalan kaki juga boleh. Mau naik helikopter juga boleh. Mau jet tempur juga boleh. Tapi dicari metode yang mana yang memang lebih teruji dan lebih efektif dan memang membuktikan lebih bisa sampai kepadanya dengan efektif cepat, Pak.
Jalannya harus jelas juga gitu. Ngapain juga Eklesia Shirley mau ke Sidoarjo dari Surabaya, muter dulu ke Surabaya, muter dulu ke Madura. Muter di Pulau Madura sampai ke Banyuwangi, ya, sampai kemudian dari bawah sini selatan dulu terus baru naik ke Sidoarjo lagi, Pak. Metodenya enggak efektif ya itu ya. Maka metode jadi sangat penting. Metodenya apa? Metode saintifik yang dipakai melihat data, datanya dilihat, tafsirkan datanya, harus ditafsir di sini. Karena nanti di sini nanti yang akan jadi tadi memacu pertanyaan yang Pak, apakah hukum itu pakem, paten dan tidak bisa digoyahkan sekarang dan selama-lamanya, mati amin Pak. Padahal di sini saya menyampaikan ada menafsirkan data. Makanya nanti arahnya menafsir data adalah kemudian membuat hipotesis. Kemungkinan. Hipotesis di sini. Karena kita tafsir ya. Datanya misalnya, saya lihat datanya adalah Kevin O'Neill sepertinya hari ini sedih. Saya kan harus nafsir itu. Pak, coba lihat sekarang perasaan saya apa Pak. Kevin O'Neill misalnya bertanya pada saya. Saya harus nafsir kan wajahnya. Oh, mungkin tampaknya agak murung hari ini ya. Terus saya menyimpulkan bahwa hari ini Kevin O'Neill sedang sedih. Maka terus kemudian apakah itu benar gitu? Maka itu hipotesis. Saya menduga Kevin O'Neill sedih. Terus kemudian harus dibuktikan apakah memang Kevin O'Neill sedang sedih atau tidak. Oh, enggak, ternyata salah. Berarti saya salah tafsir. Enggak sedih Pak, memang mukanya begitu Pak gitu. Jadi susah sedih, memang innocent Pak, agak datar begitu Pak wajahnya gitu. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami kekasan ini? Ini kekasan sains dibandingkan pengetahuan. Kalau pengetahuan belum teruji, enggak apa-apa Pak gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Belum teruji nih gitu. Kayak banyak orang yang menawarkan, oh ngirup ini loh, waktu corona menghirup ini minyak kayu putih yang diuapkan. Itu pengetahuan. Tapi apakah sebagai ilmu pengetahuan? Oh, nanti dulu itu. Oke. Pertanyaan bisa ditangkap dengan baik? Paham ya sampai sini ya, aman ya? Halo, aman? Apa ada yang pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Belum ya? Tidak ada namanya. Ya, Oke, sudah aman. baik. Mudah kalau di awal ini mudah, belum terlalu rumit. Yang mulai rumit nanti ya. Oke, maka kemudian aktivitas ilmuwan apa saja? Mungkin yang calon-calon ilmuwan mau jadi seorang ilmuwan yang dari IPA, mau jadi ilmuwan, aktivitasnya maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan ilmuwan mengamati fenomena, harus mau tidak mau kebenaran yang tingkat yang pada korespondensi dipakai. Gitu. Mengamati fenomena, gitu. Diamati fenomenanya, bagaimana apa yang terjadi, fenomena itu hal yang di luar kita ya, objek yang di luar, terus kemudian membuat hipotesis. Gitu. Buat hipotesis, kemungkinan. Membuat kemungkinan kira-kira kemungkinan itu begini. Setelah membuat hipotesis, hipotesisnya kemudian yang diambil setelah fenomena tidak dibiarkan begitu saja ya, tapi fenomena harus kemudian ditata, oke, penataan, kemudian diolah menjadi hipotesis, hipotesis kemudian diuji harus dalam eksperimen, harus diuji coba dong. Kira-kira kalau saya mau jualan ini, mungkin ada yang sambil jualan ya, begitu orang tuanya jualan. Kan harus diuji ya, kira-kira orang Surabaya cocok nggak dengan makanan ini. Misalnya saya mau jualan nasi goreng di Surabaya. Nah, Anda harus uji, amati fenomena orang Surabaya itu senangnya makan nasi goreng yang macam apa. Yang agak asin, agak manis, atau pedas gitu. Kemudian Anda coba, oh mungkin orang Surabaya senangnya yang manis dan pedas Pak. Asin dan pedas Pak gitu. Oke, kita coba kemudian diuji. Eksperimennya apa? Ya coba kamu berikan coba tester kepada beberapa orang Surabaya yang akan nanti jadi konsumennya gitu. Coba dong itu, dieksperimenkan.
Kira-kira begini enggak? Tingkat kepedesannya sekian cukup atau tidak? Oke, kita coba diuji ke pasar gitu kemudian. Gimana? Dari 10 responden ini ya, kita uji kepada 10 orang, Pak. Gitu. Begitu juga virus COVID kan harus melalui eksperimen. Diuji coba dulu, ada beberapa tahap itu. Tahap yang pertama memang tentu untuk kepada hewan dulu ya. Kemudian hewan, terus hewan yang misalnya tikus, kemudian bertingkat ke mungkin yang mendekati manusia seperti monyet atau kera, baru kemudian kepada manusia. Gitu. Jadi tahapnya banyak, harus dieksperimen dulu. Cairan ini aman atau enggak, punya efek samping apa. Dari eksperimen ini dilakukan dengan manipulasi situasi tentu ya. Eksperimen ini manipulasi situasi karena situasinya kan dikondisikan. Manipulasi situasi itu ya dikondisikan, harus dikondisikan dalam kondisi tertentu ini Pak gitu. Coba dikondisikan karena namanya eksperimen di lab itu ya tidak sesuai dengan tentu ada jarak antara apa yang dimanipulasikan itu dengan realitasnya. Manipulasi situasi sebenarnya. Ini seperti orang di lab ini. Dimanipulasi di situasi gimana kira-kira nasi goreng saya ini kira-kira gimana. Nah, ini yang mulai nanti kepada tema kita. Dari eksperimen ini ditarik namanya kesimpulan. Yaitu namanya hukum. Oke, ini kerangka jalan berpikirnya kemudian. Dari eksperimen yang sudah dilakukan, oke, muncul kemudian ditarik, sudah selesai eksperimennya, ditarik kesimpulan bahwa resep nasi goreng ini, resep ini, atau kalau nanti kita dalam kerangka ini adalah, oh hukum alam ini, alam itu begitu berarti begini, ini hukum alamnya itu begini. Sampai di sini dulu kita. Jadi singkatnya kalau jalan berpikirnya begini, nanti setelah ini kita akan melihat lebih detailnya gitu. Ya resep atau ini sudah ditarik kesimpulan ya jadi resep kalau Anda nasi goreng. Kalau hukum yang mau diamati apa? Fenomenanya apa? Kemudian kan tergantung fenomenanya. Fenomena sosial atau alam. Tergantung fenomenanya kemudian. Dan ini kemudian mengikuti, tentu saja mengikuti. Alam tidak akan saya jelaskan nantinya. Yang saya jelaskan bagaimana hukum ini tercipta gitu. Ini di sini kemudian jadi hukum alam. Jadi hukum untuk mengamati sosial, mengamati pasar, hukum pasar, misalnya hukum pasar. Apalagi hukum yang lain dalam ilmu pengetahuan. Kita kenal nanti akan ada banyak teori dan hukum ya gitu dalam ilmu pengetahuan. Tapi singkat cerita jalan berpikirnya harap dipahami dulu seperti ini. Lihat fenomena, rumuskan hipotesis, diuji, dieksperimen, dari eksperimen tarik kesimpulan. Ini hukum. Maka sains biasa bekerja dengan mengumpulkan data, menjabarkan data, eksperimen, rumuskan hukum, dan rumuskan teori. Ini kegiatan sains itu begitu. Kegiatan ilmu pengetahuan itu biasa begini. Maka jangan kalau ngomong jadi ilmuwan, Anda yang jadi ilmuwan, akademisi, atau siapa yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan secara spesifik, maka ngomong itu harus by data ya gitu. Harus ada dasarnya ya. Nggak ada dasarnya itu diketawain orang. Atau keliru memahami data, itu juga diketawain orang. Nah, yang ketawa kita maksudnya waktu itu yang kita ketawa, mungkin bukan kita ya, saya yang ketawa waktu Anda masih ingat waktu pemilu presiden satu kelompok A selebrasi kemenangan, mengatakan dari quick count kita menang. Kelompok B juga mengumumkan kemenangannya. Loh Pak, kok semua mengumumkan kemenangannya? Ya itu pertanyaannya kemudian dasarnya apa Pak mereka? Quick count. Berarti yang ditanyakan adalah ini, data dari quick count ini. Mengumpulkan datanya tepat atau enggak? Penjabaran datanya tepat atau enggak? Perumusannya gimana? Ini aktivitas dari sains. Maka disinilah pertanyaan Anda sekalian nanti atau yang menjadi pokok bahasan kita di sini. Dan saya juga sampai menjelaskan tentang
perumusan sebuah teori. Oke, bisa ditangkap? Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Belum? Paham ya? Bisa ditangkap dengan baik ya? Tahapan sampai di sini ya. Oke? Oke. Maka contoh, saya beri contoh. Ilmu yang mencari hukum-hukum universal, universal itu apa Pak? Berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Mau dicoba di Surabaya oleh Georgina Andrea, atau dicoba di Jakarta oleh Rosalia Angel, atau dicoba di Papua oleh Kezia Wijaya, tetap sama hasilnya. Itu gampangannya begitu, contoh konkretnya. Dicoba oleh siapapun, kapanpun, dan pada kondisi apapun yang sesuai dengan hukumnya, maka hasilnya akan sama. Kalau tidak memenuhi kriteria universal, berarti belum bisa jadi hukum universal. Maka ini ilmunya seperti fisika, kimia, ekonomi juga. Mereka ilmu-ilmu yang mencari hukum universal. Kenapa Pak demikian? Udah cek deh, yang di IPA bagaimana? Yang dipelajari di dalam fisika. Saya tidak terlalu pandai ya di fisika dan kimia gitu. Ekonomi jelas mencari hukum pasar, gimana hukum pasar? Kalau paling mudah adalah hukum pasar, kalau permintaan naik, maka harga naik juga. Kalau permintaan berkurang, maka harga kemudian juga misalnya ini permintaan lagi banyak Pak gitu ya. Permintaan lagi banyak Pak gitu. Maka kemudian keuntungan juga meningkat. Tapi kalau kemudian pasarnya tidak ada Pak, ini lagi sepi Pak gitu. Maka ya kemudian pendapatannya juga berkurang dimanapun ya itu hukum ekonomi kemudian. Lalu ilmu yang mempelajari tentang gejala partikular, kalau yang partikular ini berlaku untuk satu tempat tertentu ya. Tidak bisa kemudian disamaratakan. Memang ilmu ini mencari gejala partikular. Partikular adalah ya berlaku untuk konteks tertentu saja yang dimaksudkan. Misalnya antropologi, sejarah, atau biologi. Antropologi misalnya begini, ya ini antropologi orang Surabaya gitu. Ilmu tentang manusia antropos logos, ilmu tentang manusia Surabaya. Orang Surabaya itu kenapa kalau ngomong itu agak egaliter dan ngomongnya agak kenceng juga gitu. Karena kita budaya pesisir ya gitu. Budaya pesisir, terus lebih lagi kalau dilihat dari sejarahnya adalah orang Surabaya itu memang dulu ada penulis, salah satu dosen BM juga penulis budaya arek ya, untuk disertasinya itu mengatakan karena dulu dijajah Mataram. Mataram itu mana? Yogyakarta sana. Mengapa budayanya egaliter? Karena kita anti terhadap Mataraman gitu. Orang Surabaya itu. Mataraman itu yang mana? Yang sopan santun. Nyun sewu Pak Kristo. Kula nuwun. Orang Surabaya itu ngomongnya, kon gak mangan tak? Gak ketemu koncone, suwi gak ketemu. Gitu. Itu partikular ya, hanya untuk orang Surabaya ya, itu enggak bisa, itu mek wong Surabaya toh. Iya, memang itu mereka partikular, itu ilmu partikular ini, bagian ilmu partikular. Kalau ilmu alam mengkalkulasi, ya, nanti hubungannya dengan hukum alam. Ilmu alam itu mengkalkulasi, ilmu sosial memahami. Beda ya. Calculate and to understand ini yang di sini. Mengkalkulasi untuk kemudian dijadikan apa yang menjadi kemudian perencanaan. Kira-kira nanti hujan enggak, Pak? Kamu harus pakai ilmu alam. Kira-kira nanti hujan enggak, Pak? Kalkulasi bagaimana tingkat kelembapan udara, terus kemudian awannya gimana, itu dikalkulasi. Tapi kalau ilmu sosial harus memahami ya, ilmu sosial lebih memahami karena manusia ini harus memahami. Oke.
Itu jadi hukum dan fakta partikular. Hukum menempati yang nanti semoga kerangkanya mulai dibangun. Hukum itu menempati posisi yang di sini. Alam. Dan fakta partikular itu menempati yang di sini untuk memang memahami satu orang aja atau memahami orang tertentu, kelompok tertentu. Tapi kalau sudah tingkatnya hukum, maka mengkalkulasi dan posisinya untuk bisa untuk dimanapun dan kapanpun. Oke? Oke, next. Maka saudara-saudara, nih tujuan ilmu pengetahuan, lalu apa tujuannya mereka? Tujuan ilmu pengetahuan itu menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol nantinya. Hukum nanti, hukum alam itu akan digunakan tujuannya memang dalam kerangka tujuan ini nantinya. Pak, kita cari ingin tahu hukum alam, Pak. Tapi Anda tahu dulu tujuannya hukum alam. Merumuskan bagaimana sampai bisa ke hukum alam adalah tujuannya adalah menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol. Seperti saya contohkan, Anda bisa kalau bertanya tentang alam, ya nanti bisa kira-kira nanti perkiraan cuaca di sini hujan atau tidak, Surabaya. Lagi, apakah misalnya Gunung Merapi sudah mulai menunjukkan gejala-gejala atau misalnya disebutnya batuk-batuk begitu ya. Tapi kemudian harus dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Apakah memang batuk-batuk ini normal atau memang meramalkan dia akan kemungkinan meletus itu berapa persen gitu. Sehingga nantinya apa yang menjadi hasilnya ini bisa terkontrol. Kita bisa ngontrol kemudian. Oh oke, kelihatannya kemungkinan besar akan meletus, Pak. Maka kita harus apa langkahnya selanjutnya? Ya kemudian kita langkah selanjutnya adalah oke, kita evakuasi warga. Kita kontrol. Atau kalau Anda kemungkinan besar hujan, Pak. Udah ini, pasti hujan, Pak, kemungkinan besar, Pak, gitu. Sudah lihat perakiraan cuaca ini tingkat kelembapan awan dan segala macamnya ini, Pak. Kemungkinan besar hujan, maka saya siap pakai bawa jas hujan, Pak, mantel gitu. Anda bisa mengontrol. Para nelayan harus memahami ilmu alam tentang kelautannya, tentang arah angin, kecepatan angin, gelombang. Mereka itu harus memahami ini. Supaya apa? Arahnya adalah supaya bisa mengontrol nantinya. Dan mengeramalkan, mau ditujukan untuk apa? Mengeramalkan apa? Arah ikan kemana? Ikannya kira-kira ini lagi ngumpul di mana ya? Kalau udah anginnya sekian, kita lagi musim ini, lagi anginnya berembus sekian, atau macam-macam. Kalau lagi suhunya panas, kira-kira kita mau berlayar kemana ya yang bagus ya? Sehingga itu terkontrol. Apa yang menjadi kemudian gejala alam bisa diantisipasi. Jalannya bagaimana? Jalannya adalah dengan metode ilmiah kemudian. Langkahnya adalah langkah-langkahnya dalam metode ilmiah. Yang besok ini kemungkinan minggu depan saya yang memberi juga. Metodenya ada ilmiah juga. Apa saja Pak metode ilmiah? Minggu depan kita pelajari. Ada metodenya, langkah-langkah kerjanya. Tidaknya ada dua hal, induktif dan deduktif. Metode induktif atau deduktif. Cara untuk mendapatkan secara ilmiah, metodenya. Alatnya lalu apa Pak? Ini yang menjadi pertanyaan. Alatnya apa Pak? Apa toolsnya? Kita sampai pada yang di sini, saudara-saudara. Struktur ilmu pengetahuan, ini kita gambarkan, ini adalah struktur pengetahuan. Namanya struktur adalah bangunan. Ya. Komposisi yang membangun ilmu pengetahuan. Disebut ilmu pengetahuan, itu dalam ilmu pengetahuan terdapat ini. Hal-hal ini. Di dalam ilmu pengetahuan itu ada teori dan hukum paling tinggi di atas sendiri. Lalu di bawah itu ditopang oleh konsep dan variabel. Ini yang kedua ditopang lagi dari hasil observasi, yaitu untuk mencari data. Ilmu pengetahuan tidak lepas dari struktur ini.
Selalu kemudian bayangannya adalah selalu ini berkaitan dengan ini gitu. Ada selalu mengandung ini. Kalau ilmu pengetahuan tanpa observasi, tanpa data, nonsen gitu. Enggak ada datanya, ngarang itu berarti. Ilmu pengetahuan sudah buktikan Kevin, Otnil. Sudah Pak, mana datanya? Enggak ada Pak gitu. Saya merenung aja Pak di kamar mandi Pak gitu. Kamu ilmu gaib tak itu gitu. Kamu kira ini ilmu kebatinan gitu. Enggak ada ya, ini bukan ilmu kebatinan, enggak ada data, enggak boleh gitu. Data ini kemudian dijelaskan dengan konsep-konsep dan variabel. Dijelaskan lagi konsep-konsep itu apa, ini konsepnya ini Pak, gini. Terus meningkat lagi, oke, yang paling atas adalah teori dan hukum di sini. Ini sudah ketetapan di sini. Jadinya sudah ini yang kemudian dipakai, Pak. Jadi berdasarkan ini semua, kemudian hasilnya adalah ini, Pak. Hukumnya begini, Pak. Teorinya begini. Oke, kita jelaskan satu persatu. Maka kalau Anda bertanya tentang teori dan hukum, yang pertama kan ini adalah teori dan hukum ya. Kita lalu lihat dulu teori dan hukum itu apa. Hukum ilmiah, ini yang Anda sampaikan dan menjadi pokok pembahasan kita hari ini. Hukum alam lebih-lebih. Tujuan ilmu, Anda sudah tahu, mengkaji hubungan antara peristiwa tertentu dengan peristiwa yang lainnya. Oke. Tujuan ilmu adalah mengkaji hubungan antara peristiwa tertentu, peristiwa A, misalnya ada dua peristiwa nih, A dan B. Kevin, dan Kevin terus ya, kasihan kok Kevin terus sih Pak. Gitu. Pak Kristo ini. Gregorius Tavi menguap. Oke, menguap. Ini peristiwa ini ya. Terus yang kedua adalah mengusap mata. Ilmu itu kemudian ingin mengkaji apakah ada hubungannya antara menguap dengan mengusap mata. Itu harus dikaji nih. Hubungannya nanti apa Pak? Ukurannya ada hubungannya. Hubungannya ukurannya adalah sebab akibat. Oke, harus ada sebab akibatnya. Kalau tidak ada sebab akibat, apakah memang menguap menyebabkan mata gatal? Menguap menyebabkan mata gatal. Atau biasanya yang sering terjadi adalah kita biasanya begini ya. Ditanya kalau enggak bisa, terus garuk-garuk kepala begini. Apa hubungannya enggak bisa jawab dengan kepala gatal? Itu ada sebab akibat atau tidak? Iya Pak, bingung Pak, nervous Pak. Nervous kepalanya gatal gitu. Ini saya contohkan begini. Misalnya, jatuhnya sebuah buku ke lantai, gedebuk. Bunyinya gedebuk atau brok gitu ya, atau apapun suaranya tergantung jenis bukunya ya. Yang mengagetkan. Sebab akibat atau tidak? Masa Anda perlu nyoba bukunya dijatuhkan? Coba deh buku Anda jatuhkan deh. Prak gitu. Itu sebab akibat atau bukan? Buku jatuh ke lantai menyebabkan bunyi atau tidak? Halo guys. Iya Pak. Iya, ya, begitu. Iya Pak, pasti. Kecuali kalau saya jatuhkannya pelan begini aja. Itu enggak jatuh, itu kamu taruh berarti, bukan jatuh ya gitu. Itu ditaruh gitu. Lalu yang kedua, besi berkarat dan udara lembab. Ada hubungannya? Ada Pak. Apa? Besi berkarat karena udaranya lembab. Kenapa bisa besi berkarat karena udara lembab? Nah, ini nanti kemudian betul ada teorinya kan gitu. Ada Pak, karena besi itu adalah senyawa apa-apa itu. Senyawa ini kalau terkena udara itu apa senyawanya Pak?
terus kemudian menempel di sini, lama-kelamaan dia akan mengalami korosi, Pak. Nah, itu hukum kemudian. Itu baru ada hukumnya. Oke, berarti senyawa ini, hukumnya adalah senyawa ini kalau diberi kondisi ruangan dengan udara, dengan kondisi ruangan yang lembab, diberi ketemu dengan senyawa ini, maka dia akan terjadi korosi atau berkarat kita sebutnya. Hukumnya demikian, mau di Israel, mau di Indonesia, mau di Papua, mau di Kutub Utara, besi itu akan berkarat kalau kena udara lembab, wis. Itu baru hukum dia. Air mendidih dan lilin mencair. Sebab akibat air mendidih, lilin mencair. Sebab akibat Bukan, Pak. Raffi, mandu Raffi. air mendidih, lilinnya mencair. Ini dua peristiwa kan ya. Ada air mendidih, lilin mencair. Sebab akibat atau bukan? Kita latihan ya. Bukan, Pak. Bukan. Tidak ada urusannya. Kecuali kalau masaknya pakai lilin. Itu. Tapi ini tidak ada hukumnya nih. Kemudian ini bukan hukum. Mana ada? Oh pasti kalau air mendidih pasti lilin akan mencair, Pak. No way. Ngapain itu akhirnya? Pasti kita akan ketawa. Apa-apaan itu? Itu hukum macam apa itu? Misalnya Otnil bilang, aku punya hukum baru. Apa itu? Air mendidih, lilin mencair. Temennya pasti ketawa gitu ya. Apa-apaan sih ini itu? Maka saudara-saudara, teman-teman, hubungan sebab akibat menjadi kunci di dalam memahami atau mencari sebuah hukum. Kuncinya ada di dalam hubungan sebab akibat. Hubungan apa itu? Hubungan di antara kedua peristiwa ini. Harus ada hubungannya. Dan hubungan itu bisa terjelaskan di dalam nanti di dalam konsep-konsepnya di bawahnya. Yang di sini Anda harus kemudian ditopang oleh konsep-konsep kenapa itu berhubungan, kenapa apa saja variabelnya dan lain sebagainya. Oke, kuncinya harus diingat baik-baik hubungan sebab akibat. Dan menentukan apakah ini hubungan sebab akibat tidak mudah juga pasti. Apakah suatu dua peristiwa antara peristiwa A dan B ini berhubungan sebab akibat, itu perlu dibuktikan dengan metode-metode ilmiah yang cara kerjanya harus ada metodenya juga. Oke. Ingat, hubungan sebab akibat ini dianggap sebagai hubungan yang bersifat pasti, ya. Tidak boleh ditawar. Kalau ini nanti akan disebut sebagai sebuah hukum, hubungan sebab akibat ini tidak boleh ditawar. Artinya apa? Pasti. Udara lembab, besi berkarat. Pasti. Ada kepastian terjadi. Tidak bisa ditawar. Karena jika satu peristiwa terjadi, maka yang lain dengan sendirinya menyusul otomatis. Tidak ada pilihan. Ini yang kemudian disebut hukum. Ya. Hubungan sebab akibat yang menuntut kepastian, satu peristiwa akan menyusul peristiwa yang lain disebut hukum. Hukum ilmiah menjadi kajian sekaligus hasil akhir dari proses kegiatan ilmiah. Para profesor-profesor, ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di laboratorium, misalnya para mereka yang bekerja untuk menghasilkan vaksin, itu sampai pada hukum ya. Oh, ramuan ini kalau dicampur dengan ini, kalau dicampur dengan ini sedikit, kalau dicampur ini dengan ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, ini akan jadi sebuah ramuan untuk menangkal corona. Sudah, mau untuk manusia manapun, pokoknya rumusnya adalah ini dicampur ini, sebab akibatnya di sini. Ini dicampur ini, harus dicampur ini, harus dicampur ini, harus dicampur ini. Fix di sini akan jadi. Ada satu saja yang tidak masuk, tidak bisa. Melawan hukum.
Oh, nggak dicampur garam ya Pak gitu. Ya, masing-masing ilmuwan punya kemudian berlomba-lomba waktu virus corona ya berlomba-lomba untuk mencari vaksin itu mencari hukumnya ini. Ini memang hasil akhir dari proses kegiatan ilmiah. Fix finalnya adalah yes, kita ketemu kuncinya. Hukumnya ketemu ini. Maka ilmu menyingkapkan hukum yang sudah terjadi dalam kenyataan. Ingat, ilmu itu yang dilakukan oleh ilmuwan menyingkapkan apa yang sudah terjadi di dalam alam ini nantinya. Kalau Anda bertanya tentang hukum alam. Yang sudah terjadi di dalam alam. Hanya kita berusaha manusia itu menyingkapkan apa yang terjadi. Kenapa kok itu bisa ke sana ya? Kenapa kok bisa terjadi begitu ya? Itu harus dijelaskan jalan berpikirnya, menyingkapkan. Kenapa harus bisa dijelaskan? Waktu ilmu pengetahuan belum berkembang, yang kita terima jawaban-jawaban hanyalah mitologi-mitologi. Misalnya, terjadi badai di laut. Oh, mungkin Zeus marah. Oh, Tuhan marah ini. Ya? Tuhan marah menghukum manusia. Kenapa kita diare? Oh, mungkin kita kurang berdoa. Gitu-gitu. Waktu ilmu pengetahuan belum berkembang ya. Padahal bakteri E. coli nggak urusannya dengan berdoa atau tidak berdoa. Kamu itu banyak bakteri, tangannya kotor, kemudian karena banyaknya bakteri perut tidak bisa mengatasi kebanyakan bakteri ini, jadilah kemudian sakit perut. Itu yang sudah terjadi di dalam kenyataan. Hanya kita menyingkapkan melalui hukum ini. Singkapkan hukumnya aja. Maka tidak boleh banyak-banyak bakteri E. coli di perut. Kan gitu. Hanya ada batas tertentu yang kuatnya. Lalu kemudian buat hukum lagi. Apa? Oh, untuk menyembuhkan sakit perut, mengurangi bakteri E. coli-nya, maka perlu obat ini. Udah. Nah, itu kemudian kita menyingkapkan hukumnya. Catatan untuk ini, hukum permintaan dan penawaran barang. Ingat, ya, ini contohnya. Tapi ingat, saudara-saudara, tidak semua peristiwa yang susul-menyusul punya hubungan sebab akibat. Ingat itu. Kita perlu penelitian yang jeli untuk menentukan ini hubungan sebab akibat atau tidak. Hubungan sebab akibat yang menjadi sebuah hukum ilmiah adalah yang mempunyai hubungan sebab akibat yang punya kaitan langsung tanpa kecuali, harus langsung, tidak boleh tidak langsung. A akan menghasilkan B langsung, tidak boleh. Tidak boleh melompat dulu ke C dulu, maka A menghasilkan C, tidak bisa begini. Harus A langsung menghasilkan B. Contoh apa? Yang biasanya orang sering terjebak adalah yang bukan hubungan sebab akibat, misalnya siang dan malam. Siang malam sebab akibat Georgina Andrea. Saya katakan bukan. Tapi menurutmu sebab akibat atau bukan? Jangan percaya sama saya. Masa kamu percaya sama saya? Kamu harus buktikan sebagai ilmuwan. Hukum apa itu Pak Kristo? Ya ini bukan hukum memang. Apakah siang menyebabkan malam? Dan malam menyebabkan pagi? Pagi kemudian menyebabkan siang lagi? Gara-gara siang nih, gara-gara pagi nih, jadi siang kan? Gitu. Georgina, gimana? Ayo Andrea, senyum-senyum aja. Iya, saya tanya ini. Jangan percaya sama saya. Kamu harus uji kebenaran pernyataan saya ini. Menurut saya bukan sebab akibat, Pak. Kenapa? Karena mungkin tergantung pada waktu. Mungkin saya kurang ngerti jelasnya gimana. Tergantung pada waktu. Oke, bukan sebab akibat. Ya karena ini tidak mengandaikan kita jadi dunia ini jadi malam bukan karena ada siang ya. Malam itu bukan disebabkan oleh siang, enggak, karena perputaran aja gitu. Siang dan malam itu disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya. Bukan siang menyebabkan malamnya, tidak. Tapi
perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan siang dan malam. Karena rotasi bumi. Kalau bumi berhenti, kira-kira siang dan malam jalan atau enggak? Ya jalan lah, karena ya enggak jalan lah, karena perubahan waktu enggak ada kok. Kita berhenti aja, stuck begitu. Perlu ada pengujian apakah peristiwa-peristiwa ini punya kaitan langsung. Ini yang saya katakan ya, pengujian di sini ini yang saya katakan di awal tadi adalah di lab. Ujinya di sini, eksperimen di sini. Eksperimen di sini. Enggak ngasal ya. Eksperimen ini harus dicoba, jangan ngasal gitu. Mau ngasal virus vaksin dicobakan langsung ke orang yang ngasal. Dulu sudah tahap berapa dan lain sebagainya itu kalau vaksin COVID itu. Sifat hukum, Anda harus ingat ini yang menjadi tema kita. Sifat hukum itu satu, lebih pasti daripada hipotesis. Ya, lebih pasti dari hipotesis. Kalau hipotesis masih kemungkinan kalau yang di sini karena sudah hukum menjadi sebuah hukum, maka ya dia sudah melalui tahap eksperimen. Maka dia sifatnya lebih pasti. Perkembangan dari hipotesis yang telah didukung fakta, data, dan fakta yang kuat. Jadi hukum itu berangkat dari hipotesis. Nanti akan menjawab yang masalah kita di awal tadi, apakah hukum itu pasti kokoh, tak tergoyahkan, dan tak pernah berubah. Nanti kita akan berangkat dari sini. Ya, bisa karena ada kemungkinan ini adalah biasanya para beberapa pemikir menyatakannya adalah ini kebetulan. Kebetulan yang kemudian didukung oleh fakta jadinya kuat, fakta dan data yang kuat gitu. Tapi ini masih harus terbuka pada tingkat kebetulan. Nanti kita arahnya ke sana. Yang kedua, berlaku umum dan universal. Saya sudah sampaikan, berlaku dimanapun, kapanpun, mau ini sudah teorinya sudah ada. Misalnya, Rahel punya teori A. Coba aja sana, pakaikan sana itu. Terus Gregorius Tafi mencoba di rumahnya. Oh iya, bisa ya. Kevin nyoba di rumahnya. Oh bisa. Terus yang lain lagi, Rosalia Angel nyoba di rumahnya. Oh bisa. Harus berlaku umum dan universal ya. Kalau belum berlaku umum dan universal, maka belum bisa disebut hukum. Sifatnya hukum harus begini. Dimanapun, kapanpun. Yang ketiga, punya daya terang yang lebih luas daripada hipotesis. Harus lebih bisa menjelaskan lebih detail daripada hipotesis. Hipotesis masih ketika masih tahap hipotesis, maka ini masih ada kemungkinan, ya sudah, tidak apa-apa, belum terlalu jelas. Kira-kira Pak, misalnya Pak Kristo buat hipotesis, apakah saya mau nyalonkan jadi wali kota Surabaya? Saya harus buat hipotesis dong, kira-kira saya terpilih, tingkat keterpilihan saya berapa banyak hipotesisnya, kira-kira deh Pak. Pak Kristo tidak terkenal, paling 0,5% Pak, gitu. Hipotesis Pak, gitu. Nah, tapi kalau sudah jadi hukum, sudah kami lakukan penelitian Pak Kristo tingkatnya ternyata, besar Pak, 20%, lumayan Pak. Saya sudah olah datanya Pak, sudah sebar angket, kira-kira keterpilihan Pak Kristo bagaimana? Harus lebih luas daya terangnya daripada hipotesis ya. Pertanyaan? Belum kita ke teori. Silakan jika ada yang bertanya. Itu tentang hukum. Putini ingin bertanya? Iya, nih saya selamat siang. Saya kayaknya kok belum kenal sama Pak Kino ya, Pak. Pak Kristo. Ya, Bu. Pak Kristo saya. Oke. Dari mana? Dari WBM juga, Pak? Saya dari Widya Mandala, Bu. Iya. Temannya Leo. Oh, temannya Leo. Oke. Ya, seangkatan Leo. Saya mau lihat ini Pak, ke slide yang nomor berapa ya, yang mengenai tadi tuh Pak, apa namanya, yang sebab akibat. Di sini. Atau yang di kausalitas. Yang enggak, ya buku di lantai. Nah, ini saya enggak tahu ya, mungkin saya enggak mengikuti, saya agak terlambat tadi, tapi saya sudah baca ini ya, yang dikirim oleh Pak Krisma.
saya Pak mau tanya ini, saya kurang paham mengenai contohnya, terus terang aja. Jadi gini, jatuhnya sebuah buku ke lantai dan bunyi yang mengagetkan. Ini dikatakan merupakan sebab akibat, begitu ya? Oke. Besi berkarat dan udara lembab, ini dikatakan juga sebab akibat. Tetapi mengapa air mendidih dan lilin mencair itu tidak dimasukkan sebab akibat? Karena kalau saya lihat di sini, kalau hanya dituliskan besi berkarat karena udara lembab, itu buat saya cukup jelas. Atau sebuah buku jatuh ke lantai yang menyebabkan bunyi yang mengagetkan, itu jelas. Ya, tapi kalau saya dituliskan dan begini, dan kemudian air mendidih dan, ini saya rasa kok satu model ya Pak ya, karena lilin juga akan mencair di dalam air yang mendidih. Nah ini saya kurang paham terus terang aja. Gimana ceritanya gimana Pak Kristo? Nah betul, untuk memperjelas contohnya. Jadi saya pada titik ini memang menyajikan dua peristiwa yang memang saya kemudian sengaja memakai kata hukum dan. Oke. Supaya memang melatih untuk mencari apakah dari buku yang jatuh ini terus kemudian menghasilkan bunyi yang mengagetkan itu ada hubungan sebab akibat atau tidak. Kalau sudah saya jelaskan dalam kalimat yang sangat jelas, itu tentu mudah ya, tentu mudah untuk anak-anak dan tentu siapa saja langsung oh ya pasti. Tapi ini kalau untuk contoh makanya terus kemudian besi berkarat, satu peristiwa pertama. Yang peristiwa kedua adalah udara lembab. Apakah ini hubungan sebab akibat? Kemudian kan akal kita kemudian mencoba untuk merekonstruksi, mencoba untuk merasionalkan udara lembab dan besi berkarat. Hubungan enggak ya gitu. Nah, itu kemudian begitu. Melatih untuk kemudian begitu. Lalu air mendidih dan lilinnya mencair. Maka saya katakan ini tidak menjadi sebab akibat kalau peristiwanya tidak dikoneksikan gitu memang. Misalnya saya hanya airnya mendidih di panci begini ya, terus lilinnya mencair gitu. Tapi kemudian kalau ternyata Bu Sumartini kemudian lebih canggih. Enggak, Pak, saya masukkan aja lilinnya ke sini, ke air mencair, ke air yang mendidih, sorry. Nah, ini kemudian jadi sebab akibat kemudian. Oh, ternyata bisa air mendidih dengan lilin mencair itu bisa jadi hubungan sebab akibat kalau dikoneksikan demikian. Gitu. Oke, kalau gitu berarti kalau saya nih pendapat saya ya dari contoh ini ya saya nggak tahu. Tapi kalau dari contoh ini pendapat saya semua ini bisa sebagai sebab akibat bisa dimasukkan ke dalam hubungan sebab akibat, bisa tidak. Contohnya begini. Buku jatuh buku ke lantai bunyi mengagetkan. Nah kalau bukunya tipis kecil dia pasti nggak ada ya betul, satu ya toh. Nah kedua yang besi berkarat dan udara lembab ini juga bisa tidak berhubungan. Mengapa? Besi berkarat udara lembab tanpa adanya oksigen dia tidak berkarat juga Pak. Betul. Nah jadi intinya kalau saya lihat contoh di sini saya bisa mengatakan bisa saya masukkan ke sebab akibat dengan tambahan kriteria, tapi bisa juga tidak menjadi sebab akibat tiga-tiganya dari tiga contoh ini. Bisa begitu, Pak? Bisa, betul. Betul, Ibu. Makanya nanti itu, ini kan yang terakhir. Di tengah harus ditopang dengan konsep yang Ibu katakan diperdetil dengan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian, enggak kok, besinya saya plastiki kok gitu. Saya press begitu, saya lapisi. Dicat. Iya, begitu. Nah, itu kemudian enggak bisa. Berarti harus ada kondisi tertentu. Hukum ini kemudian hanya berlaku apabila ditopang ada konsep yang di bawahnya yang mengikuti kemudian. Iya. Gitu. Betul, Ibu. Terima kasih. Nah, satu lagi yang mau saya tanyakan mengenai sampai kepada sebentar, saya lupa. Oh, ini fenomena ini ya. Jadi begini ya, urutannya tadi untuk sampai kepada hukum itu adalah fenomena pengamatan ya. Kita mengamati sebuah fenomena, begitu ya? Ya. Kita melakukan pengamatan terhadap sebuah fenomena. Nah, kemudian dari pengamatan tersebut kita keluarkan sebuah hipotesis. Ya. Nah, hipotesis akan diuji. Ya, kita ini di sini karena mungkin yang dibahas ilmu alam, maka pengujiannya menggunakan eksperimen. Karena pengujian kan bisa statistik ya. Betul, nah kemudian
eksperimen ya manipulasi situasi, oke, kita menganukan variabel-variabel. Nah, di sini apa menurut saya sebelum sampai ke hukum, apakah enggak sebelum ke kesimpulan ya, kesimpulan dalam bentuk hukum, apakah enggak harus eksperimen, maksud saya kesimpulan tersebut enggak harus diuji, bukan diuji ya, tapi di apa itu, dipublikasikan, sorry. Nah, dari publikasi baru masuk ke hukum ya, bukan begitu? Karena kalau nggak ada di ilmiah itu, setahu saya, kalau kita sudah melakukan sebuah eksperimen ilmiah, kita membuat kesimpulan, kita harus melakukan publikasi di forum internasional ya, untuk mendapat pengakuan ya. Sebelum kita mengatakan bahwa apa yang kita buat ini adalah sudah bisa kita masukkan ke dalam sebuah hukum. Karena kan biasanya ada lembaga-lembaga internasional untuk itu. Itu saya mengomentari begini, ketika apa perlunya ini untuk supaya kita mempublikasikan, mempublikasikan hasil penelitian kita. Itu saya tidak masukkan karena saya lebih melihat itu condong itu kepentingan sosial, kepentingan dalam arti rekan sejawat, rekan seprofesi, rekan kemudian sepeneliti. Tapi untuk sebagai seorang peneliti sendiri, saya sudah sampai pada ini. Baru kemudian saya enggak dulu mau umumkan karena saya mau patenkan ini dulu baru saya umumkan. Terus misalnya diuji baru bisa terjadi begitu, Bu, gitu. Saya ujinya belakangan gitu. Saya sudah ketemu ini, ujinya belakangan. Saya sudah eksperimen berulang kali secara diam-diam, saya enggak publikasikan ke orang lain dan saya kemudian baru publikasikan di sini. Ketika sudah jadi jurnal. Karena rentannya bisa jadi memang kalau publikasikan yang di sini itu bisa mendapat masukan. Tapi bisa juga, makanya nggak saya masukkan karena ini unsur sosial. Bisa juga nanti ada kekhawatiran, jangan-jangan teori saya nanti sudah diambil orang lain dulu, jangan-jangan sebelum saya patenkan. Pak Kristo, tapi ini di sini kan tertulis bahwa ditarik kesimpulan dalam bentuk hukum. Betul. Nah, kalau sudah dalam bentuk, kalau kita hanya menarik kesimpulan dari penelitian kita, kemudian kita buat terlebih dahulu hak paten, baru kita sosial juga paten ini. Iya, andai kata seperti kita tadi ya, buat hak paten itu saya rasa masih mungkin. Tapi kalau kita sudah mempublikasikan atau kita mengatakan membuat statement bahwa hasil kita ini sudah bentuknya hukum, ini saya nggak ngomong di ilmu sosial ya, yang saya omongkan ilmu IPA ya, ilmu alam. Nah, apakah mungkin ya bisa membuat kita mendeklar bahwa apa yang hasil kita ini sudah hukum? Saya rasa kok yang sepengetahuan saya nggak bisa ya Pak, harus dipublikasikan dalam forum internasional dalam segi apa, kalau yang sains ya, yang saya tahu itu harus di depan para saintis yang levelnya ada sendiri akreditasinya dan dari segi beberapa ilmu ya. Jadi misalnya nih, karena saya orang kimia ya, kemudian saya menemukan sesuatu, saya nggak bisa hanya teman sejawat kimia. Kalau saya sudah ke bentuk hukum, saya mau declare ini bentuknya ke hukum, ke suatu hukum alam, maka itu harus saya publikasikan, menunggu ya, harus saya presentasikan, intinya bukan publikasi, saya harus presentasikan itu di depan sejumlah ilmu-ilmu yang lain, berkaitan dengan ilmu alam, sampai mereka tidak menemukan titik celahnya, baru nanti mereka yang suatu lembaga itu yang akan menyatakan itu bisa dipakai sebagai hukum alam begitu, atau hukum lah begitu. Seperti contoh ya, misalnya aja kita masuk kepada yang paling gampang lah, gravitasi alam aja. Nah, itu kan juga melalui beberapa ujian oleh beberapa ini ya, ilmuwan ya, dari beberapa. Ini jadi saya kurang paham di sini. Apakah bisa saya pribadi diam-diam selama melakukan beberapa eksperimen, saya menarik kesimpulan dan kemudian memasukkannya sebagai hukum, begitu? Itu pertanyaan saya, bisa nggak seperti itu sih? Karena kenapa tidak saya masukkan? Itu untuk dari sisi ilmuannya saja sebenarnya cukup. Gitu. Sejauh saya memahami dari sisi ilmuannya saja itu
Apalagi lebih-lebih kalau dalam konteks yang di sini harus diuji dan lain sebagainya. Itu konteks nanti konteks sosialnya terlalu kemudian panjang dan bisa jadi Artinya ini yang dimaksud dalam bentuk hukum itu hanya pribadi si peneliti saja. Iya, si aktivis ilmuannya saja. Nah, ya, Tapi misalnya kemudian saya begitu ya. betul, Bu, Hanya Ibu saya. Sumartini. Oh, berarti bukan. Oke. Ya, maaf ini saya ada telepon lagi nih dari urusan dengan lawyer dari tadi. Oke, terima kasih Pak Kristo. Jadi saya tambahkan ke teman-teman yang lain. Jadi hukum memang bisa kamu mempunyai sampai pada hukum ya gitu. Misalnya Pak, tentu kan saya untuk sampai ke hukum ini betul kata Bu Sumartini, saya tidak boleh melompat. Saya juga berpijak dari eksperimen-eksperimen saya ini, tentu saya berpijak dari teori-teori yang sudah ada juga gitu, dari para peneliti yang sudah ada gitu. Tidak kemudian saya tiba-tiba membuat eksperimen sendiri, ya jarang terjadi ya begitu ya gitu. Tapi kemudian apakah saya perlu mendapat pengakuan dulu atas hukum saya? Kok saya sepertinya tidak. Tidak perlu saya mendapat pengakuan dulu untuk saya menemukan sebuah hukum. Si aktivitas ini. Baru kalau kemudian memang hukum ini yang saya tetapkan ini, ya, yang saya kemudian temukan ini, mau diuji oleh orang lain, silahkan kemudian pada titik Pak ini. Kristus, saya potong lagi. Jadi berarti hukum yang kalau ini hukumnya sifatnya personal pribadi, artinya hukum yang ada ini yang saya buat ini tidak bersifat universal loh Pak. Universal Bu. Nanti pengujiannya kita belum. Gini Bu, pengujiannya nanti di akhir. Saya bisa mengkoreksi. Makanya itu ketika Pak Krisma tadi di awal bertanya, Pak, apakah hukum itu bisa dirubah? Bisa. Karena harus kemudian terbuka dan karena melihat realitas alam yang juga berubah. Bisa. Ternyata ada masukan, ternyata ini salah gitu. Maka hukumnya kemudian bisa jadi kemudian ada salah gitu kemudian. Lagi-lagi dalam secara konteks filsafat hukumnya bisa berubah, Pak. Bisa, realitas alam berubah. Realitas kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang baru juga berubah. Maka terbuka kemungkinan hukum akan berubah juga. Maka pengakuan yang di sini sebenarnya kan untuk menguji metode. Apakah saya sudah menjalani metode yang sampai kepada metode yang secara ilmiah, yang kemudian saya membayangkan memang ketika pengujian itu yang diuji adalah metodenya. Tapi ketika si ilmuwan ini bisa sampai kepada metodenya dia sudah ikuti dengan tepat, dengan eksperimen dan lain sebagainya, dia sampai kepada hukum sendiri, baru nanti diuji di belakangan, saya pikir itu tidak ada masalah secara filsafat ilmu ya. Ini secara filsafat ilmu tidak ada masalah. Gitu. Di filsafat ilmu nanti juga akan menguji apakah pengandaian-pengandaiannya betul, apakah kemudian dia sudah melalui metode yang betul. Saya punya ini hukum nih. Jadi bukan hukum ini kemudian hanya jadi milik saya saja ya yang benda tentu. Memang ada kebutuhan sekarang harus menyampaikan ke publik itu. Nanti di akhir ketika saya ini sudah ketemu ini. Tapi di sini pun sudah terjadi, bisa terjadi ketika eksperimen ini bisa terjadi uji metode juga sudah terjadi. Tapi untuk pengakuan sebagai seorang ilmuwan, kalau eksperimen tuh mungkin uji metodenya kan cuma lingkup kecil ya. Yap, memang manipulasi. Maksud saya begini, kalau hukumnya ini tadi dikatakan di slide yang tadi itu bahwa sifat-sifat dari hukum atau karakteristiknya adalah universal. Ya, pasti dia lebih tinggi dari hipotesis ya toh. Yap. Nah, pertanyaan saya, kalau dia masih sifatnya terbuka untuk diuji, apakah berarti itu belum universal, Pak? Misalnya bisa universal menurut saya begitu ya, bukan menurut umum gitu maksudnya. Gimana? Universal menurut umum, Bu. Jadi, Bu, secara kenyataan orang perlu menyadari bahwa kemampuan manusia memahami seluruh realitas terbatas. Si ilmuwan juga harus sampai pada itu. Ilmuwan walaupun ini mungkin universal umum saat ini. Seperti contoh Galileo Galilei. Saat itu secara universal umum menyatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya.
Kemudian datang si Galileo Galilei menyatakan pusat tata surya adalah matahari. Secara filsafat ingin mengajak supaya bahwa kemampuan manusia di dalam memahami realitas yang tadi di luar dirinya ini, menangkap hukum kenyataan yang ada ini terbatas. Untuk saat ini hukumnya seperti ini. Apakah punya kemungkinan terbuka untuk diperbarui? Kemungkinan iya. Karena satu, alam berubah. Alam itu dinamis. Bukan manusia saja yang dinamis, sosial, masyarakat. Tapi alam juga dinamis. Ternyata ada virus SARS-CoV-2 ternyata. Waktu itu kita hanya SARS saja gitu. Ternyata nanti ada fenomena yang kita baru temukan yang mungkin ke depan 100 tahun lagi ada fenomena lagi yang kita baru, oh ternyata begitu toh, ada alien ternyata. Gitu. Dan kita baru tahu. Gitu. Jadi semangatnya, ini semangat di dalamnya begitu. Sejauh ini, sementara ini, oke, ini yang universal. Tapi apakah ada kemungkinan untuk salah, kemungkinan untuk diperbaiki? Iya dong. Kemampuan manusia ini memahami realitas ini tidak bisa tuntas, saya yakin. Begitu Bu, saya menyampaikannya. Apakah ada bedanya antara hukum alam dan hukum dalam ilmu alam? Hukum dalam alam dengan hukum hukum alam dan hukum dalam ilmu alam. Jadi kan hukum itu ada hukum dalam ilmu alam, hukum dalam ilmu sosial, ya toh, dan hukum alam. Beda nggak sih? Saya kok agak bingung dengan karena katanya digabungkan kayak SARS, COVID itu kan memang hukum alam dari si virus itu adalah selalu bermutasi, ya kan? Nah, hukum di ilmu alam mutasi virus itu bisa terjadi bla 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 begitu ya. Tapi hukum alamnya yang nggak bisa berubah adalah virus akan selalu bermutasi begitu. Nah, itu ada bedanya hukum dalam ilmu alam, dalam kategori dimasukkan dalam ilmu alam, ilmu sosial, ataukah hukum alam. Seperti contoh hukum kekekalan massa, kekekalan materi dan kekekalan energi itu adalah hukum alam. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomong misalnya yang berubah. Ya, jadi kodrat, nah kita bisa ngomong kodratnya virus itu pasti selalu bermutasi. Nah, tapi dalam ilmu alam, nah begitu, gimana itu cara membedakannya? Saya agak rancu itu dengan istilah-istilahnya. Makanya saya tadi di awal itu, mungkin Ibu juga sudah melihatnya. Di awal itu saya menyampaikan bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Alam itu sebagai pengetahuan, alam seluruh realitas ya Bu itu. Seluruh realitasnya alam ini. Tapi kita mana yang mau kita jadikan ilmu, hukum ilmu alam dan hukum alam itu. Nah, alam saya kembali ke sini, kalau alam sebagai ditempatkan sebagai sebuah pengetahuan, maka akan sangat luas itu. Tapi kalau alam sebagai ilmu, kemudian hukum ilmu alam itu berarti hukum ilmu yang kalau sudah menyandang ilmu, maka ketetapannya kalau sudah menyandang ilmu sudah ada pembahasannya secara sistematis itu. Tapi apakah yang belum tersistematis itu juga termasuk pengetahuan? Termasuk pasti. Hanya mungkin kita belum tahu, yang kita bisa koneksikan atau kita bisa bakukan sementara ini adalah sebagian ini saja. Selebihnya yang di luar ini apakah masih ada? Kemungkinan harus dibuka, kemungkinan masih ada. Dan ini pun nanti akan terpengaruh dari yang di atasnya, bukan gitu. Ilmu itu akan terpengaruh dari yang lebih luasnya, karena ilmu itu sistematika kodek kan begitu dari hasil yang di atasnya. Kalau di atasnya berubah, apakah di bawah ikut? Sepertinya koneksi. Ya, koneksi macet. WM. Koneksi WM. Ini pengetahuan. Di take over aja.
Pak Kristo memang lagi macet. Ini pengetahuan. Take over aja Pak Krisma. Ya. Tadi saya langsung ingat itu apa namanya? Halo, Itu loh, Bu. Halo, ya ini sudah muncul lagi. Oke. Ya. sorry. Oke, lanjut, Wah, lanjut. koneksinya payah nih ya ternyata. Minta maaf. Padahal nggak ada orang di fakultas. Jadi, Ada yang lain nggak terlihat. halo? Halo, silakan. Ya. Lanjut. Jadi ilmu pertanian juga akan nanti berubah, Bu, gitu. Makanya saya membayangkan ilmu pertanian akan berubah kalau memahami realitas mencangkulnya juga sudah berubah gitu. Oh, tekniknya sudah baru, metodenya baru, sekarang lebih mudahnya begini. Demikian. Maka alam sebagai sebuah pengetahuan tentu ya itu ada. Tapi yang bisa berhasil manusia disistemkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan dibakukan mungkin hanya sebagian. Nah, tentu kan ini harus siap berubah, Bu, gitu. Yang di sini harus siap berubah kalau lingkaran besarnya ini berubah. Begitu. Mungkin punya pendapat. Ya, monggo. Saya langsung ingat itu apa namanya? Ya beberapa kali saya sudah menyebutkan ya. Waktu zamannya Isaac Newton menemukan hukum gravitasi, itu dulu dia belum menyadari adanya realitas yang lain di luar angkasa. Tapi setelah ada Newton, setelah ada Einstein ya tentu dengan mengkritik gravitasinya karena ada variabel yang nggak ditemukan dalam gravitasi. Maksudnya kondisi seperti apa gravitasi itu berlaku gitu kan, semacam itu. Kenapa di luar angkasa kok nggak ada gravitasi? Yes. Maka muncul teori relativitas ya, dengan memberi, dan jadi perlu dilihat kondisinya memang. Misalnya kalau nggak salah dalam hukum gravitasi itu 10 sampai 11 ya, n.m2 kilogram kuadrat kilogram ya semacam itu bisa jadi angkanya berubah karena lihat kondisi buminya ya. Bisa jadi angkanya bukan lagi 10 tapi 8. Bisa 7, tergantung kondisi alam bumi ini bagaimana. Semacam itu. Nah, itu kalau saya melihat seperti itu. Ya. Kalau dikatakan bahwa alam ini dinamis, ya memang betul sekali. Mungkin yang kita lihat hukum alam itu yang kita rasakan ini yang kausalitasnya sudah pasti adalah yang sederhana-sederhana. Misalnya tadi titik didih itu 100 ya. Itu sampai sekarang dalam kondisi yang seperti apa, mungkin ya dalam kondisi yang suhu tertentu di Alaska mungkin agak berbeda, nggak bisa 100 derajat Celcius ya, semacam itu. Jadi perlu diperlihatkan variabel yang lain. Kalau kita melihat sebuah penelitian eksperimen, kita harus melihat berapa banyak variabel yang mendukung sehingga itu terwujud. Betul. Memang ini bisa ditopang kalau ininya mengikuti di bawahnya dan datanya demikian. Memang kan sejauh kemampuan observasi data, bagaimana datanya, terus variabelnya apa saja, konsepnya yang terbangun apa saja, baru kemudian muncul itu. Nah, tentu ini pengandaiannya data, karena masuknya awal dari data ya. Kalau datanya sudah berubah, ini harus berubah ya gitu. Datanya sudah berubah nih, alamnya sudah berubah, berganti oh gitu. Masa hukumnya tetap gitu kan, menjadi aneh itu malahan gitu. Ya. Pak Kristo, materinya apakah masih ada? Lanjut lagi? Atau tinggal sedikit mungkin? Ya, tinggal sedikit sih. Ini tinggal menjelaskan teori itu apa gitu aja ya, sebentar lagi ya. Ya, mungkin bisa dipersingkat ya, karena ya, terima kasih. Sudah waktunya sudah habis ya. Betul ya. Ya, ini mengikuti aja. Kalau sudah hukum tadi, maka teori adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan faktor tertentu yang sebuah disiplin. Seperangkat konstruk teori dari konsep-konsep definisi ini. Baru kemudian ini menjelaskan hukum-hukum ilmiah. Hukum itu biasanya dalam teori terdiri banyak hukum di situ. Ada hukum ini teori. Misalnya hukum ada di dalamnya hukum Boyle, hukum kayak rusak dan sebagainya. Itu teori lebih umumnya. Teori kumpulan dari hukum-hukum. Itu kesatuannya di atas itu. Maka hubungannya apa hukum dan teori? Ya hukum digunakan untuk memprediksi, maka kemudian sebuah teori biasanya terdiri dari banyak hukum. Ya. Ada teori itu di dalamnya, teorinya siapa,
Ya, maka yang lebih luas adalah teori, di dalamnya ada hukum, tapi hukum dan teori itu satu tingkat ya, gitu, satu tingkat. Lalu teori pengetahuan ilmiah memberikan penjelasan tentang mengapa suatu gejala terjadi, kalau teori pengetahuan ilmiah ya. Tapi kalau hukum merupakan sebab akibat yang pasti tadi. Memberikan kemampuan kepada kita meramalkan tentang apa yang mungkin terjadi. Kalau teorinya itu penjelasan dari apanya. Ya, teori menjelaskan dari apa ini, mengapa dari apa ini. Oh, apa hukumnya? Oke, hukum gravitasi. Mengapa demikian? Itu teori yang menjelaskan. Oke. Di dalam teori ada konsep-konsep. Di bawahnya itu dalam teori terdapat konsep-konsep. Konsep merupakan definisi-definisi yang digunakan peneliti untuk menggambarkan secara abstrak. Misalnya, apa itu relativitas, begitu. Definisi itu begitu. Apa itu relativitas, apa itu gravitasi, apa itu senyawa, itu terdiri dari itu. Di dalamnya juga konsep dinyatakan baik dengan kata, simbol, atau lambang. Silakan, mungkin banyak gitu. Karena mungkin kata tidak mewakili, oke kita gambarkan, kita simbolkan pi. Misalnya pi, r kuadrat, itu dan lain sebagainya. Itu ada senyawa, itu konsep yang dinyatakan dengan simbol atau lambang. Dalamnya ada konsep-konsep. Suatu konsep bisa terdiri dari konsep-konsep yang lain juga. Jadi saling konstruk bangunan yang saling membangun mulai dari hal yang kecil, data, variabel, konsep sampai kepada hukum dan teori. Maka perlu ada indikator untuk sampai sana agar konsep bisa dikenali, maka diperlukan indikator. Apa ini konsep ini, itu indikasinya apa gitu. Misalnya indikator itu seperangkat atau sekelompok gejala yang potensial yang diamati, observable, untuk menggambarkan definisi. Jadi harus jelas ya, untuk menggambarkan definisi itu misalnya apa itu getuk, sejenis makanan yang terbuat dari umbi-umbian yang diolah sedemikian. Nah itu bisa di-observable. Oh iya, ini getuk makanan dari umbi-umbian, itu bisa dikelihatan gitu. Beberapa indikator kecerdasan adalah pencapaian belajar, misalnya begitu, kemampuan memecahkan masalah, kecepatan dalam memutuskan. Ini beberapa indikator. Apa indikatornya kecerdasan? Karena kecerdasan ini konsep ya. Oh, cerdas orang ini, apa indikasinya cerdas? Oh, prestasinya bagus, punya kemampuan menyelesaikan masalah dan cepat untuk memutuskan. Makin tinggi tingkat keumuman sebuah konsep, maka makin teoritis juga konsep tersebut. Ini penjelasan saja, lalu ada jenis konsep, konsep dasar, ada konsep terapan. Kalau konsep dasar tidak langsung kentara kegunaan praktisnya, konsep terapan dapat langsung praktis menyelesaikan. Ibaratnya ilustrasinya seperti percobaan Faraday yang butuh 50 tahun tentang kawat pengantar arus listrik sampai ke pemanfaatnya secara komersil dan motor. Jadi konsep yang dasar tidak bisa serta-merta langsung bisa terterapkan. Kalau konsep terapan bisa langsung diterapkan secara praktis. Variabel juga demikian. Variabelnya apa? Karakteristik individu atau objek yang mempunyai nilai skor ukuran. Misalnya kursi adalah konsep, bentuk kursi adalah variabelnya. Kecerdasan adalah konsep, jenis kecerdasan, usia, latar belakang budaya, pendidikan itu variabel. Semakin banyak variabel, tadi Pak Karisma sudah menyampaikan, semakin banyak variabel ya semakin jangkauannya bisa semakin bisa ini ya objektif begitu. Ini gambaran bagan saja untuk yang kalau minggu depan kita memahami yang ini dan ini. Fakta diobservasi, diolah dengan metode induksi, jadi hukum dan teori diterapkan secara deduksi menjadi ramalan dan penjelasan akan realitas yang terjadi. Ini bagannya begini, dari fakta dengan metode induksi, jadi hukum dan teori turun lagi dengan metode deduksi jadi ramalan dan penjelasan. Baik, ya. Ya, terima kasih Pak Krisma. Ini kesimpulan saya tetap pada, tapi ingat ilmu selalu berkembang, hukum pun harus dipahami, hukum dalam proses. Ya, nanti minggu depan kita nanti melihat apa itu induksi. Ya, cara berpikir induktif dan deduktif ya. Kalau induktif itu dari partikular menuju ke yang lebih universal begitu. Yes. Sedangkan deduktif
kita menggunakan sesuatu biasanya teori universal untuk melihat ya realita yang kepartikular seperti macam itu. Biasanya kalau deduktif itu sering digunakan dalam kalau dalam ilmu sosial itu lebih pada penyelidikan. Ya, penyelidikan polisi itu deduktif banget itu. Makanya kadang-kadang banyak salah tangkap. Seperti itu. Psikolog juga bisa. ya. Makanya psikolog Cek kepribadian. Sering berkembang ilmunya. Lebih cepat berkembangnya dibanding ilmu alam ya. Kalau ilmu alam berkembangnya butuh waktu yang lebih lama dibanding yang ilmu sosial atau ilmu yang terkait dengan manusia, antropos. Oke, terima kasih Pak Kristo. Nanti kita ketemu Sama lagi. Pak Krisma, Bu Sumartini. Putini ya. Nanti kita ketemu lagi kurang lebih mungkin 2 minggu. Minggu depan kita off dulu. Oke. Minggu depan presentasi proyek. Jadi supaya kamu fokus di sana ya. Setelah presentasi proyek ya tidur. Udah gitu aja. Persiapan proyek yang lain gitu aja. Ini Pak Kristo, anak-anak ini lagi baru saja menyelesaikan ya. Saya nggak tahu udah selesai semua atau belum. Wah, ada proyek atau sudah yang submissionnya late gitu, saya nggak tahu, belum ngecek semua. Deadline-nya bukan kemarin. Iya, deadline-nya kemarin, tapi ada kelas yang saya cek masih ada yang belum submit. Ada proyek 4 macam proyek. Jadi mereka mengerjakan. Jadi satu proyek itu memuat 4 mapel, 4 mata pelajaran, 4 bidang. Jadi 16 mapel ya. 16 mapel 4 kali 4 ya. Ya, jadi 4 proyek. Mabuk. Ya, nanti sekarang based on proyek ya. Mata pelajaran juga ya. Untuk ini penilaiannya ini memang dibuat untuk proyek kali ini. Nanti PAS-nya juga proyek. Enggak. Dibalik kalau dulu PAS yang proyek. Dulu PAS. Ya, proyeknya tertulis. PHP-nya yang tertulis. Ini PAS-nya yang tertulis. Jadi semester genapnya proyek lagi PHP-nya. Maybe. Saya nggak tahu, belum tahu. God bless you all. Good luck. Ya, pokoknya gini aja wes. Doa rosario padahal nggak ada hubungannya. Kausalitas nggak ada hubungannya, kausalitasnya. Nggak ada sebab akibatnya itu. Minta Roro Jonggrang itu loh. Oh kan? Nggak ada sebab akibatnya juga itu, Bu. Boleh. Oke. Proyek akibatnya saya sakit. Sakit jiwa. Itu terlalu melompat. Itu perlu dijelaskan. Urutannya kronologisnya bagaimana? Lo stres toh? Sebab ada 4 proyek yang harus selesai dalam waktu 1 bulan. Akibatnya adalah saya stres, depresi. Oke. Ya baik, kita tutup hari ini ya. Kamu perlu istirahat, matanya sayu-sayu. Jadi kita akhiri, kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu masih kira-kira ada extra atau tidak, nanti saya sampaikan lagi ya di grup saja. Nanti Pak Kristo saya masukkan di grup saja, enggak apa-apa. Karena minggu depan berikutnya masih kita ketemu lagi, dan Pak Kristo di semester genap masih ketemu lagi di etika. Nah, maka kita akhiri saja hari ini. Terima kasih semuanya sudah mau hadir hari ini lengkap. Bahkan kita kedatangan tamu Alicia. Terima kasih juga sudah masuk di sini. Semoga berguna. Memang filsafat ini membahas hal-hal yang sebetulnya sesuatu yang kelihatannya nggak penting, jadinya kayak penting banget. Yang sudah ada tata mau dibahas lagi buat apa gitu, nggak ada gunanya sebenarnya. Afrika hari ini diam ya? Siapa? Afrika tidur. Sakit. Maaf Bu, saya sakit Bu, kurang enak badan. Kenapa? Kamu kayaknya kok sering sakit sih? Enggak tahu. Ya itu Bu, imun saya memang kurang baik. Juga belakangan ini kan ada stres proyek lah, ini itu, saya kurang tidur akhirnya. Tuh kan, ini akibat toh. Sebabnya itu akibatnya. Nah, ini jelas. Akibat ini sudah jelas-jelas akibat ini. Nah iya. Tuh kan, sudah satu korban. Ya sudah, kita akhiri. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Silakan boleh meninggalkan Zoom ya.